Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam hangat untuk Bapak pribadi kalian. Mudah-mudahan kalian disehatkan, ya, diberkahi setiap harinya, dikasih rezeki dan dijauhkan dari mara bahaya. Mungkin eh, langsung saja ya, pertemuan minggu ini mungkin lanjutannya dari sebelum PTS ya. Kalian kemarin sudah diajarkan sama Pak Tarma tentang K3LH dan perakitan PC. Perakitan PC dan K3LH. Mungkin minggu ini sesudah PTS kita lanjutkan materinya, yaitu konfigurasi BIOS pada komputer. Dan sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kalian di YouTube Bapak kali ini untuk subscribe, ya, subscribe dan absen terlebih dahulu. Nanti sama Pak Taran mengirim linknya di Google Form. Baik, mungkin langsung saja ya, pertemuan sekarang kita bahas tentang BIOS, konfigurasi pada PC tentang BIOS. Baik, BIOS adalah Basic Input Output System. Perbedaan BIOS dan sistem operasi. BIOS sarana penampungan penyimpanan perintah internal komen yang telah dibuat perusahaan komputer. Biasanya tersimpan di ROM. Nah, apa perbedaan ROM dan RAM? Nah, kalau tidak salah sudah Bapak kemarin sudah sudah dibahas tentang perbedaan ROM dan RAM. Perbedaan ROM dan RAM. Nanti kalian di internet ya, meskipun kita masih pandemi ya, nanti ada waktu untuk tatap muka, nanti ada jadwalnya. Kalau tidak salah, sama Pak Tarma dan tim guru-guru TKJ sudah ada jadwal. Kalau tidak salah 2 minggu daring ya, berbasis live streaming di YouTube, dan 2 minggu tatap muka. Nah, seperti itu ya. Mungkin ada apa namanya, materi-materinya nanti di share di grup. Mungkin jadwal-jadwalnya nanti di share juga di grup ya. Nah, hari dan tanggalnya nanti daftarkan di grupnya masing-masing kelas. Mungkin kita lanjut ya, yang tadi tentang BIOS. Terus yang kedua, sistem operasi. Ini tadi BIOS ya, perbedaan antara BIOS dan sistem operasi. Terus BIOS sudah. Terus sistem operasi, kumpulan perintah yang mengatur, mengontrol, mengawasi, dan menggandakan semua kegiatan sistem kerja, seperti pada saat menerima masukan, memproses, dan mengeluarkan dalam bentuk informasi. Biasanya kalau sistem operasi ini, contoh ya, dari Windows, Linux. Terus kalau sistem operasi yang kalian di Android itu mungkin ada Windows 10 ya, di Android kalian ya. Mungkin sistem operasi dari Androidnya. Terus sistem operasi yang kalian kenal juga Facebook, itu sistem operasi juga ya, tapi berbasis media informasi. Ini kan bentuk dari media informasi. Selanjutnya biasanya tersimpan di hard disk, compact flash disk, dan kepingan. Kalau ini sudah tidak digunakan lagi. Kepingan itu kepingan CD, itu untuk memburning ya, memindahkan data ke kepingan CD. Kalau sekarang ini sudah tidak digunakan lagi. Mungkin sekarang digunakan hanya flash disk dan
langsung saja, biasanya langsung dikirim lewat WhatsApp ya. WhatsApp nanti dibuka sama kalian di Androidnya, terus kalian punya aplikasinya, nanti bisa muncul background atau JPEG atau berbentuk teks seperti Word ya, itu seperti itu nanti muncul. Ini biasanya media informasi ini atau bentuk informasi ini beda dengan BIOS. Kalau BIOS berbasis teks, kalau sistem operasi ini sudah berbasis GUI, Graphic User Interface. Baik, kegiatan yang dilakukan BIOS melakukan pengecekan terhadap semua hardware seperti VGA, monitor, keyboard, mouse, RAM, hard disk, printer, disk drive, prosesor, dan sarana pendukung. Nah, Pak, VGA itu apa sih, Pak? Nanti coba kita itu ya. Kita lihat di sini VGA. VGA card ya. Nah, ini VGA ya. Ini VGA ini fungsinya untuk grafik user ya. Grafik untuk membuat membuat desain grafis. Nah, terus yang menurut aplikasinya itu dianggap berat, itu bisa menggunakan VGA. VGA itu membantu untuk memproses sebuah sistem yang sangat berat sekali ya. Ini seperti ini ya. Nah, seperti ini ya VGA-nya. Ini berbeda-beda merek seperti itu. Oke, monitor sudah tahu ya, tentunya ya, sudah tahu kalian pasti. Keyboard sudah tahu juga, mouse, apalagi mouse, RAM. Nah, apa bedanya RAM dan ROM? Nah, kita lihat di sini ya. Sekalian Bapak jelaskan perbedaan antara RAM dan ROM. Fungsi dari VGA card, adalah untuk memproses semua grafis yang akan ditampilkan pada layar komputer dan mampu untuk menerjemahkan sebuah output. Kalian boleh lihat di Google, ini ada ya, sudah ada tampilannya. Ini fungsinya. Nah, ini fungsi dari VGA card. Boleh langsung kalian nanti sama Bapak kirim ya, materi ini nanti dikirim, nanti kalian pelajari di rumah ya. Nah, fungsi dari VGA card juga dapat memproses semua grafis yang akan ditampilkan pada layar komputer dan mampu untuk menerjemahkan sebuah output dari sebuah komputer ke monitor. Selain untuk keperluan gaming, fungsi VGA card juga dapat digunakan untuk menggambar atau mendesain sebuah grafis. Nah, yang tadi Bapak bicarakan ya, untuk membuat desain grafis. Baik, nanti ini coba kita duplikat dulu new slide. Nah, ini dia. Kalian nanti juga KKPI-nya ya, pelajaran KKPI harus bisa seperti ini, membuat aplikasi untuk presentasi. Nanti bisa belajar untuk otodidaknya. Baik, kita lihat dulu perbedaan. Nah, tadi kan kalau di sini ya, perbedaan antara RAM dan ROM. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan tuh. RAM adalah perbedaan antara RAM dan ROM. Nah, ini dia. Perbedaan antara RAM dan ROM ini bisa diakses juga.
mungkin ya, nanti buat kalian nih materinya. RAM adalah random access memory, sedangkan ROM kepanjangan dari read only memory. Meskipun sama-sama termasuk memori internal atau ponsel, RAM dan ROM memiliki perbedaan fungsi serta tugasnya. Sedangkan ROM memiliki fungsi untuk menyimpan program pada saat awal mengunduh aplikasi dan hanya bisa membaca tanpa bisa mengubah. Nah, ini perbedaannya ya. Seperti itu. Boleh kalian pelajari di sini. Baik, hard disk ya, hard disk sudah tahu, kemarin sudah diajarkan sama Pak Tarma ya. Selanjutnya printer mah tahu lah ya, pasti. Disk drive itu sudah sudah tidak digunakan lagi, sekarang sudah generasi ke 6 dan 7 ya. Sekarang pakainya adalah flash disk, tetap disk drive. Prosesor udah tahu kemarin, sudah merakit PC dan sarana pendukung lainnya. Sarana pendukung lainnya itu banyak ya, ada modem, ada ada fungsi-fungsi vote dari HDMI seperti itu ya. Baik, ini tadi RAM dan ROM perbedaannya sama Bapak dikomplitkan ya untuk presentasinya. Kemudian tempat penyimpanan BIOS-nya. Nah, ini perbedaannya ya. Nah, ini tak BIOS, AMI BIOS ya, AMI BIOS dan BIOS. Macam-macam BIOS, ada Award BIOS, AMI BIOS, PON BIOS. Nah, ini AMI BIOS. Nah, ini dia. Macam-macam BIOS ya. Award BIOS, PONIC BIOS dan lain-lain. Cara masuk BIOS di komputer bisa menekan tombol delete, F1, F2, escape. Biasanya Bapak kalau mencet itu ya, mencet di tombol itu delete dan F1. Kalau tergantung visinya ya. PC kalau misalkan kalian visinya menggunakan PC yang sekarang itu ada F12 ya, F8 delete dan F8. Kemudian langsung alternatif delete boleh. Ada juga seperti itu, bukan boleh. Terus dan lain-lain perintah-perintah sistem yang ada di BIOS tersebut ya. Mungkin kalau misalkan kalian nanti mau belajar install di rumah tentang masuk ke BIOS itu bisa dipelajari dan lihat di di YouTube sekarang banyak ya. Kemudian, nah ini tampilan AMI BIOS-nya ya, misalkan ada main, advance kalau sudah muncul delete dan F8 atau delete F1 atau F2, ini muncul seperti ini. Ya, ini tampilan dari BIOS. BIOS ini belum masuk ke sistem operasi yang diinstal oleh pengguna ya. Ini hanya masih bawaan dari motherboard ya, sistem operasi ini. Bukan sistem operasi, BIOS-nya ya. Terus advance. Nah, kalau misalkan kalian dipindahkan di keyboard itu ada tanda panah ke kanan, ini pindah ke sini, terus tanda panah ke kanan lagi, high monitor, terus boot. Nah, kalau misalkan kalian mau mengetahui tentang booting ya, tentang menginstal Windows, menginstal sistem operasi lewat booting lewat BIOS ya, ini pakainya booting di sini. Klik booting, di keyboard ada tanda panah ke kanan, terus sampai sekali, 2 kali, 3 kali, langsung ke booting. Nah, booting ini nanti ada sistem yang untuk menginstal suatu sistem operasi yang sudah disiapkan oleh flash disk atau dengan CD driver. Ya, misalkan CD driver Windows 7 atau Windows XP. Seperti itu. Kalau zaman dulu Bapak Windows XP dan Windows 7 ya, sekarang udah Windows 10, Windows 8. Seperti itu. Nah, nah ini sistem TV-nya, ini nanti ada kedeteksi ya. Ini beda-beda komputer. Ya, ini ada komputernya misalkan 64 bit support.
Misalkan kalian menginstal di Windows, menginstal sistem operasi 64 bit, ini support ya, ini support sekali ya, ini ada di sini ada 64 bit support. Terus dual channel memory mod, nah ini bisa digunakan oleh beberapa DDR, DDR1, DDR2, DDR3. Ini DDR-nya udah terdetek semua, berarti di dalam hardware motherboard itu ada 4 DDR yang sudah terinstall, yang sudah dipasang sama pengguna. Baik, untuk nah ini BIOS yang beda merek ya, ini beda merek. Misalkan kalau mau menginstal Windows, ini masuknya Advanced BIOS Feature ya, atau Power Management Setup. Ini sangat mudah sekali sih ya, kalau misalkan kalian benar-benar mau jadi programmer ya. Ini kalian belajar dulu secara dasarnya tentang tentang BIOS ya, tentang BIOS, tentang bahasa komputernya yang dari motherboard langsung. Nah, ini sistem versinya 1985 sampai 2005 ya. Ini BIOS yang sudah lama sekali, 2005, 85 dan 2005 sampai 2005. Ini kalau tidak salah sekarang sudah ini tampilan BIOSnya Pentium 4 ya, sama dual core sudah tidak seperti ini. Nah, ini dual core nih. Kalau ini kayaknya sih Pentium 4-an. Baik. Ini CMOS, ini sekarang sudah generasi ke, nah tampilan BIOS-nya berbeda-beda ya, ada yang seperti ini ya. Kemudian menjalankan BIOS di komputer setup BIOS. Saat komputer pertama hidup, tekan tombol delete berulang-ulang hingga muncul seperti gambar di bawah ini. Tekan tombol, kalau bukan delete ya, tombol delete-nya ada F12, ada F1, ada F2. Beda-beda sistem ya, beda-beda komputer. Kemudian fungsi tombol pada setup, ini fungsinya escape, escape, keluar dari setup BIOS. Ini tanda kanan dan kiri, tanda atas dan bawah. Tombol memilih menu. D, modifikasi panjang file. F1 mencari bantuan fungsi tombol. F10 keluar dari setup BIOS dan menyimpan hasil setup ya, setup. Ini yang ada di keyboard ya, tombol-tombol keyboard. Baik. Terus selanjutnya nah, ini konfigurasi sistem BIOS-nya. Nah, di sini ada BIOS adalah tingkatan terendah dari perangkat lunak yang mengkonfigurasikan atau memanipulasi perangkat keras. BIOS adalah singkatan dari Basic Input Output System. Dalam sistem komputer atau IBM itu yang membuat sistemnya divisi atau komputer, personal komputer. Kompatibelnya komputer yang berbasis keluar proses Intel yang 86 X86 ini 32 bit ya, merujuk kepada kumpulan rutin perangkat lunak yang mampu melakukan hal-hal berikut. BIOS dan konfigurasi sistemnya, instalasi, penyalaan, memuat dan menjalankan sistem operasi, mengatur beberapa konfigurasi dasar dan komputer, tanggal, waktu, konfigurasi media penyimpanan, konfigurasi prop untuk membooting, kinerja, serta kestabilan komputer. Size-nya diatur, misalkan ada berapa bit. Kalau misalkan komputernya tidak kuat mengangkat 64 bit, alangkah baiknya kalian siapkan sistem operasinya yang rendah, yang 32 bit ya. BIOS dan konfigurasi sistemnya. Dalam BIOS terdapat beberapa komponen dasar, yakni sebagai berikut: program BIOS setup
yang memungkinkan pengguna untuk mengubah konfigurasi komputer, tipe hard disk drive, manajemen daya listrik, kinerja. Manajemen daya listrik ini berkaitan dengan atau keterkaitan di power supply. Power supply kalian harus stabil dan harus cocok dengan motherboardnya. Terus kinerja komputer dan lain-lain sesuai keinginan. BIOS menyembunyikan detail-detail dengan cara mengakses perangkat keras yang cukup rumit apabila dilakukan secara langsung. Driver ini perangkat-perangkat keras dasar seperti video, adapter, perangkat input, prosesor, dan beberapa perangkat lainnya untuk sistem operasi dasar yang 16 bit. Mungkin driver ini yang zaman dulu ini ya, 16 bit ya. Program bootstrapper utama yang memungkinkan komputer dapat melakukan proses booting. Nah, untuk mengakses sistem operasi yang kalian mau diinstal seperti itu. BIOS dan konfigurasi sistemnya. Nah, ini BIOS dan konfigurasi sistemnya adalah Basic Input Output System atau BIOS. Award System, Award BIOS. Nah, jenis-jenis BIOSnya ya. Yang tadi yang sudah Bapak. Nah, ini yang tadi, yang ini detailnya ya, pabrikan BIOSnya, BIOS AMI, BIOS Award, Compaq, IBM, ini generasi-generasi dari komputer ya. Microid Research, Vir BIOS, BIOS Phonix, Komputer Riba Toshiba. Nah, ini cek cara aksesnya, escape kemudian F1, F2 escape, F1, F10 Dell, BIOS AMI, Dell tekan Dell, BIOS Award, Dell, alternatif kontrol alternatif plus escape berarti 4 berarti. Dell, kalau Dell-nya tidak jalan, CTRL alternatif escape 3. CTRL escape, nah berarti gini ya. Suruh masuk ke Award BIOS-nya. Terus Compaq F10, terus F10 tekan IBM aktivasi F1, terus Microid Research escape dipencet, atau BIOS yang nomor 6 BIOS Phonix F2, komputer Toshiba escape kemudian F1, berarti ada dua tombol, escape dan F1 seperti itu. Baik, ini jangan dulu, tes ini jangan dulu ya. Kita lanjut, BIOS dan konfigurasi sistemnya, setting date. Nah, setting date itu setting tanggal. Dalam utama atau sistem setup layar, Anda dapat melihat tanggal dan waktu, dapat menggunakan tombol panah. Biasanya si pengguna atau si user, si pengguna lah yang mau menggunakan komputer itu ya, atau brainwave ya, itu kalau menginstal itu tidak tahu, kebanyakan sih menurut Bapak pribadi jarang digunakan dari BIOS tersebut, itu settingan tanggalnya langsung di BIOS. Biasanya settingan tanggalnya itu sudah masuk ke sistem operasi, sudah terinstal sistem operasi, seperti itu ya. Nah, ini booting sistem, istilah teknologi informasi dalam bahasa Inggris yang mengacu kepada proses awal menyalakan komputer di mana semua register proses disetting kosong dan status mikroprosesornya disetting reset. Nah, PGA share memori berfungsi untuk mengatur jumlah memori yang dialokasikan untuk PGA card onboard yang diambil dari RAM, biasanya mulai dari 1 MB sampai 384 MB. Kalau dulu ini dia zamannya masih MB ya. Kalau sekarang sudah gigabyte seperti itu. Kemudian tadi apa? Sebentar. Booting kegiatan enable atau disable onboard IO yang sudah Bapak kemarin IO hardware-nya ya, yaitu dari belakangnya itu untuk untuk vote yang IO
untuk sound, untuk in outnya, keluar masuknya suara, nah itu IO-nya. Fungsi BIOS yang digunakan untuk menenablekan atau aktifkan atau mendesibelkan atau nonaktifkan pada media antarmuka atau IO-nya pada onboard motherboard. Bip kode. Nah, biasanya kalau misalkan kalau mau tahu kalian tentang bip kode bunyi bip, kalau komputer kalian itu sudah di setting, sudah diinstal ke sistem operasi, kemudian komputer kalian itu ada kendala error. Ya, ada misalkan seperti ini. Kalian menyalakan komputernya itu bukan membooting ya, keluarnya atau menyalanya bukan membooting, tapi ujuk-ujuk keluar suara beep ya. Nanti ada teorinya juga, ada materinya juga, ada beep 1, beep 3, beep 5. Nah, itu bunyi beep 1 itu apa masalahnya, terus troubleshootingnya apa, nanti bisa di peripheral sama kalian ya, bisa di bisa dibetulkan, di troubleshoot sama si pengguna. Nah, ini biasanya orang TKJ ini harus bisa, bukan teknik jaringan doang ya. Alangkah baiknya kalian harus serba bisa untuk hardware-nya, apalagi ya merakit PC ya, membuat jaringan komputer, membuat aplikasi sistem berbasis web, my admin, my SQL, wah pokoknya banyak banget ya untuk belajar nanti ke depannya. Kalau misalkan kalian masih kelas 10, mungkin kalian secara dasar dulu kita belajar tentang dasar-dasar di dalam prosesor, di dalam PC tersebut apa sih, terus kendala-kendalanya apa saja ya mungkin. Dan nanti juga sama Pak Tarma dipraktekkan ya tentang BIOS, tentang penginstalan sistem operasi seperti itu. Untuk award BIOS, no bip, no power, list card on short. Nah, ini nanti boleh sama kalian di rumah ya. Ini tuh apa sih ya? Nah, kamu belajar aja di rumah ya, di Google ya, boleh searching. Zaman sekarang apa sih tidak ada ya, pasti semuanya ada. Zaman sekarang udah difasilitasi oleh internet. Boleh kalian minta tolong ke kakak-kakaknya, kalau misalkan punya kakak yang jurusannya komputer, boleh minta diajarkan ya. Dan yang pasti Bapak mau motivasi ya ke kalian, terutama kalian kan anak teknik komputer jaringan. Jangan kalian mengandalkan guru yang ada di sekolah ya, mengandalkan kalau bisa otodidak, bisa sendiri ya. Sekarang sudah difasilitasi oleh lembaga atau dengan Google Link ya, Google Link, nanti link Google-nya kalian lihat di situ. YouTube juga ada sekarang ya, banyak sekali ya, boleh belajar otodidak. Jangan males, intinya jangan males. Kalau males udah tidak punya ilmu sama sekali kalian ya, apalagi di zaman pandemi sekarang ya, ketemu gurunya aja jarang gitu loh, apalagi kalau misalkan mengandalkan guru ya. Kalau misalkan kalian mau mau belajar banget ya, boleh kalian secara pribadi ngejepri gurunya masing-masing, nanti minta belajar langsung ya, boleh. Baik, kita lanjut. BIOS dan konfigurasi sistemnya masih ya. Nah, ini ke poin E. Berikut komponen yang dapat diset melalui BIOS: hard disk, CD-ROM, floppy, RAM, prosesor. Ini di setting ini kalau misalkan tidak kedetek, biasanya hard disknya tidak ada, no ya. Kalau misalkan kedetek semua, ini kedetek semua ada. Ini tampilan-tampilannya yang seperti tadi, ada generasi-generasi berikut.
Nah, ini generasi-generasinya ya. Nanti boleh kalian di rumah ya secara belajarnya, dan banyak di googling ya, di searching boleh, terus di media-media yang lain juga boleh diakses ya. Mungkin itu saja ya. Di sini nanti ada tes, bukan tes, latihan saja ya, latihan apa yang dimaksud dengan BIOS. Boleh nih sama kalian dicatat dulu. Nah, ini baik, sebelum dan sejauhnya Bapak akhiri ya. Terima kasih. Apabila ada kata-kata yang kalian belum mengerti, boleh langsung komen di YouTube-nya, boleh langsung japri ke Pak Tarma, langsung Bapak welcome ya. Silakan saja, nomor WA-nya sudah ada di grup sama punya Pak Tarma. Apabila ada kata-kata yang kurang sopan, mungkin mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.